Benarkah bahwa hadis tentang keharaman musik adalah cacat? Hadis yang menjelaskan haramnya musik itu bukan cuma 1-2 hadis saja. Kemudian yang menjelaskan haramnya musik itu bukan cuma hadis saja. Ada ayat Al-Quran. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits, di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits. Itu lahwal hadits ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud sebagai al-ghina, sebagai nada musik, alat-alat musik di sebagian penafsiran, dan ditafsirkan oleh ahli tafsir semakna dengan itu. Dan dimaklumi bahwa tafsir sahabat sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hakim di Ulumul Hadits dan selainnya, itu posisinya seperti hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keharamannya. Karena itu dari kejahilan sebagian manusia untuk membolehkan musik, dia berpegang dengan pendapat sebagian ulama yang melemahkan sebagian hadis. Dan itu pun ucapan yang melemahkannya tidak diterima oleh para ulama dari masa ke masa dan menyelisihi para ulama sebelumnya. Itu datang dari ijtihad seorang alim di Maroko sana, di Andalus, Maghrib, Al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Beliau keliru memahami hadits riwayat Al-Bukhari. Disangkanya riwayat Al-Bukhari itu terputus, padahal riwayat Al-Bukhari itu tidak terputus. Jadi di Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari berkata, qala Hisham ibnu Ammar, qala haddatsana Sadaqah ibnu Khalid, qala haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, قال حدثنا قيس قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غمن الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه والله ما كذبني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمآزف فينزلن أقوام إلى جنب ألم يروح عليهم بساحة لهم فيأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله يضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. Itu teks hadisnya secara lengkap di Sahih Al-Bukhari. Jadi awalnya dikatakan waqala Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar berkata, Imam Ibnu Hazm menganggap ini terputus. Itu keliru dari Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Sebab Hisham bin Ammar itu dari guru Al-Bukhari. Al-Bukhari berjumpa langsung dengannya, mengambil ilmu darinya. Jadi kalau seorang murid berkata, guruku berkata begini, itu apa yang dipahami? Bersambung atau tidak? Bersambung, orang memahami seperti itu. Nah itu terbukti dari riwayat-riwayat yang lain. Karena itu Abu Bakar Al-Ismaili di dalam mustakhratnya meriwayatkan hadits ini, dan beliau bawakan dengan sanad yang bersambung. Dan diriwayatkan oleh imam yang lainnya juga dengan sanad yang bersambung pada Hisham bin Ammar. Ya, maka tidak ada keterputusan di situ. Selain daripada itu, Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala itu beliau bukan orang yang diandalkan terkait dengan cacat-cacat hadits dan mengenal nama-nama rawi. Sampai Ibnu Hazm itu beliau luput sebagian nama rawi yang tersohor, seperti Imam Tirmidzi. Ada yang tidak kenal Imam Tirmidzi di sini? Semuanya kenal kan? Ibnu Hazm mengatakan At-Tirmidzi itu majhul, tidak dikenal. Karena buku Imam Tirmidzi belum sampai kepada beliau. Beliau jauh di Andalus. Padahal Imam Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra At-Tirmidzi, tidak ada yang tidak mengenalnya dari orang-orang yang mempelajari ilmu hadits belakangan. Maka ini dari ucapan Ibnu Hazm rahimahullah tidak diterima. Selain daripada itu, hadits ini telah disahihkan oleh Al-Bukhari, Abu Bakar Al-Ismaili, Ibnu Hibban, Al-Hafidh Al-Iraqi, kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab, Ibnu Hajar, sebelumnya gurunya Ibnu Al-Mulakkin. Ya. Dan kalau dihitung nama-nama para ulama yang menguatkannya banyak sekali. Ya. Karena itu orang yang menolak hadits ini dengan mengambil satu ucapan Ibnu Hazm dan meninggalkan belasan ulama yang menguatkannya, yang mensahihkannya dari imam ahli hadits yang memang ahlinya dan bidangnya di situ. Ini hal yang tidak masuk akal. Dia tinggalkan ucapan para ulama ahli hadits, kemudian diambil ucapan satu orang dari alim yang keliru di dalam hal tersebut. Bukan cara berpikir yang bagus.
Dan ini diikuti oleh sebagian orang-orang belakangan seperti Yusuf Al-Qaradawi. Ya, dan Yusuf Al-Qaradawi ini dia bisa saja hadits-hadits apa saja kalau dia tidak cocok dia bisa lemahkan. Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Masyaallah. Dari perkara-perkara besar saja di tengah kaum muslimin, dari membolehkan pemberontakan, kudeta, itu semuanya madhabnya Yusuf Al-Qaradawi. Di pemilu Israel itu ketika Perdana Menteri Israel Benyamin menang 99,99%. Al-Qaradawi berkhutbah. Saya dengar dari suaranya di khutbah. Dia berkata apa? Ini katanya 99% ini tidak ada seorang pun yang mencapai hal yang seperti ini. Andai kata Allah turun ke bumi lalu dipilih, Allah tidak akan mencapai suara hampir seperti ini. Naudzubillah. Maka kami memberikan tahiyat, ucapan selamat kepada Israel akan kemenangan. Itu Yusuf Al-Qaradawi di khutbah. Kalau mau itu Yusuf Al-Qaradawi akan dapat nanti yang begitu-begituan. Tapi seorang kalau dia cinta kepada kebenaran, ingin kebaikan, hadits-hadits yang menjelaskan tentang haramnya musik itu adalah hal yang dimaklumi. Selain daripada itu, dinukil kesepakatan Imam 4. Semuanya sepakat tentang haramnya musik, alat-alat musik. Ya. Dan sebagian ulama menukil kesepakatan ulama keseluruhan, seperti Abu Bakar Al-Jurri dan selainnya. Karena memang tidak ada yang menyelisih kecuali orang belakangan saja. Kecuali orang-orang belakangan. Karena itu ini dari masalah bukan dikatakan, oh ini ada dua pendapat, boleh ikut ini, boleh ikut itu. Tidak. Ini masalah dalilnya jelas. Ya, apalagi melemahkan hadis di Sahih Bukhari itu bukan sembarangan. Sahih Bukhari ini rujukan umat Islam.